Tenanglah, ada Bapa yang membimbing dan memberi ketentraman kepadamu. Apapun yang terjadi, orang ngomong resesi, percaya. Kalau Bapa yang membimbing, ada ketentraman, ada ketenangan. Kita mau lihat di Lukas 19 ayat 1 ya. Ini kisah yang mungkin Bapak Ibu pastilah. Kalau sekolah minggu pernah mendengar kisah tentang Sakeus ya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia harus nginep di rumah Sakeus. Ada desakan yang sangat kuat dari Bapak untuk orang-orang hidup dalam dosa untuk dapat menyadari bahwa mereka sangat dikasihi. Hari ini juga ada desakan buat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Apakah kita menyadari itu? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sering orang mungkin ya menerima, oke lah, maulah. Ya aku maulah melayani di komsel, di mana pemuritan dan sebagainya, tetapi kadang masih tidak bersukacita. Tapi kita bersungut-sungut. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika dia berjumpa, mungkin hanya beberapa menit atau beberapa waktu ya, dia langsung mengalami perubahan. Sakeus, Tuhan begitu mengasihi. Saya percaya ada perubahan hidup di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi. Seperti Sakeus, dia tahu, oh ternyata saya ini pribadi yang sangat dikasihi. Bapak sangat mengasihi, sangat menerima. Meskipun apa yang dilakukan selama ini mungkin salah dan banyak merugikan banyak orang. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi statusnya diubahkan Bapak Ibu. Ketika dia menerima kasih, statusnya diubahkan, dia menjadi anak Abraham atau menjadi anak Allah juga. Demikian juga ketika kita menerima kasih itu, saya percaya kasih itu bisa mengubahkan kita. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita bisa mengalami perubahan hidup kita, identitas kita diubahkan. Kita bukan merugikan orang, menjadi orang yang sangat tidak disukai, tetapi menjadi pribadi yang memberkati banyak bangsa. Ini perbandingan yang cukup bagus ya. Tuhan Yesus ketemu seorang pemimpin yang sangat berhasil. Dia dari muda sudah melakukan banyak hal, semua sudah dilakukan, dan dia ketemu Yesus. Dia melihat Yesus itu sebagai guru. Dia bukan melihat Yesus sebagai Tuhan. Jualah segala kau miliki dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Semua perbuatan yang berdasarkan kepentingan diri, ego, hanya membawa kesedihan, tidak dapat membawa maksud Bapak. Ketika kita menghadirkan pimpinan Tuhan, ya, ada cara manusia, ada cara kasih karunia. Pemimpin muda ini pakai kekuatan manusia, tapi Sakeus enggak. Sakeus beda, dia ya menerima Tuhan dengan apa adanya, dia menerima dengan sukacita, karena semua kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan. Saya percaya ketika kita mendapatkan ini, teman-teman, Bapak Ibu di tempat ini melakukan itu dengan sukacita, dengan kasih karunia, bukan dengan kekuatan sendiri. Ketika kita pakai kekuatan sendiri, mustahil. Hanya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Ketika kita menghadirkan Bapak, itu karena kemurahan Tuhan. Amin.